Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Saudara Minang TV, malam hari kita duduk-duduk santai menikmati malam Ahad bersama beberapa tokoh yang hadir di Barat Cafe Tiban 1 Blok D 156. Pemirsa Saudara Minang TV, sambil kita menikmati beberapa hidangan, baik itu minuman atau makanan yang disediakan oleh Barat Cafe, kita akan mencoba berbincang-bincang sedikit dengan para tokoh. Sebenarnya kalau saya memberikan adalah tokoh pergerakan. Wah, tokoh-tokoh pergerakan selama ini yang berada, yang ada di Kota Batam, yang alhamdulillah Saudara Minang TV bisa mengumpuan beliau-beliau dengan segala susah payah untuk bisa mengopi bersama malam hariko. Lah 2 kali gitu delay ya? Ya, ya. Oke, pemirsa Saudara Minang TV, sebelum kita berbincang-bincang apa yang akan kita perbincangkan, tentu sambil mengopi pada malam hariko, kami all crew Saudara Minang TV seperti biasa tidak pernah bosan berdoa kepada Yang Kuasa bagaimana pemirsa Saudara Minang TV, tamu undangan kita dan all crew Saudara Minang TV selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Dan selanjutnya all crew Saudara Minang TV juga tidak pernah bosan meminta kepada pemirsa Saudara Minang TV untuk memberikan komen, men-like, men-subscribe bagi yang baru dan men-share sebanyak-banyaknya setiap kegiatan kita ataupun kegiatan kita pada malam hari ini, bincang-bincang santai di kafe di Barat Cafe pada malam hari ini, ke seluruh kolega, ke seluruh grup, baik itu fanpage-nya Saudara Minang TV maupun channel YouTube-nya Saudara Minang TV. Tentu pada prinsipnya adalah keberadaan dan keringanan tangan daripada pemirsa untuk untuk men-share, men-subscribe, men-komen dan men-like setiap liputan kami, itu membuat kami kru Saudara Minang TV untuk bisa tampil selalu dalam berbagai macam program, menjumpai pemirsa, baik itu dalam bentuk program agama, edukasi, politik, tentang kegiatan paguyuban dan segala macamnya. Nah, pada malam hari ini pemirsa Saudara Minang TV dalam kondisi santai, ada nan duduk baselo di atas sofa, Bang Henry muda itu pula, Bang Rijal sambil maci handphone. Tapi memang perlu sangenek ndaknya sebelum kita masuk, pemirsa Saudara Minang TV penasaran dengan kegiatan kita pada malam hari ini, maka ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Ustaz, ada kebiasaan buruk, baik itu keluarga, kolega, kalau lah ngopi, tapi nyoleh ngopi bersama, merokok sama-sama, tapi maci empon seorang. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Masalah di zaman now itu. Betul. Ini dokek, tapi jauh. Taknya dokek, tapi jauh ya. Masalah. Ah, itulah. Maka malam hari kok dapat ndaknya Empon lah jauh kan? jangan, tapi share dulu, komen gitu. Pemirsa Saudara Minang TV malam hari jangan pula bersakwa sangka. Ya. Dia sedang memantau awak di fanpage ataupun di channel YouTube Saudara Minang TV. Ya. Share lah sebanyak-banyaknya ke semua grup-grup kita yang ada di Kota Batam kok. Pemirsa Saudara Minang TV, malam hari kita bercoba berbincang-bincang sedikit, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah politik. Duduk-duduk santai, bincang-bincang sambil mengopi pada malam hari sebelum kita mulai, sebenarnya tamu-tamu kita pemirsa adalah orang yang cukup dikenal di Kota Batam, tapi tidak ada salahnya masing-masing daripada tamu kehormatan Saudara Minang TV pada malam hari di kafe Barat Cafe ya, di Tiban 1 bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu, sambil sedikit memperkenalkan bagaimana mungkin ada yang belum kenal dengan para tokoh yang hadir pada malam ini. Kepada Ustadz Henry dulu kami persilakan. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa acara TV, suaranya orang awak Suaranya orang awak, benar. yang perlu dipahami. Suara orang awak. Orang awak itu berarti orang kita. Orang kita, ya bukan orang Minang saja gitu. Ya betul. Iya, iya, iya. Jadi orang awak itu orang kita. Jadi bukan ada orang lain. Karena sesungguhnya semua kita ini kan bersaudara. Benar. Nah, malam hari ini kami berada di Barat Kopi. Ya. Barat Kopi. Barat Cafe. Barat Kopi itu tulis di depan. Lokasinya di mana Oh, lokasinya? tinggal satu dong. Berarti dah kek dari rumah Pak Ustadz ya. So pasti. Makanya kita on time tadi ya. Karena dijanjikan jam 8, kita datang jam 8. Betul. Bagi kita tepat waktu itu menunjukkan identitas diri. Betul. Persoalan yang hari ini banyak terjadi. Kita berjanji tapi tidak bisa on time. Ya. Inilah yang membuat kekacauan dalam kehidupan. Betul, betul, baik betul. berkeluarga maupun bermasyarakat. Tidak on time, bisakah kita sebut sedikit melanggar daripada janji? Sebenarnya juga. Enggak juga ya. Jika seandainya kita meminta alasan. Oke. Kalau seandainya tidak on time itu karena kelalaian, itu perilaku dan itu berbahaya. Berbahaya. Kalau tidak on time itu karena persoalan yang ada di lapangan, contohnya macet dan lain-lain sebagainya, itu kita angkat tangan. Karena itu di luar kuasa kita. Ya betul, betul, Tapi betul. berupaya untuk on time itu yang penting. Itu yang penting ya. Ini sebentar, yang lambat tadi siapa nih? Tadi kita lambat, kita yang lambat. Tapi kan maklum lah, kita kan banyak program. Iya, iya. Di caleg itu bukan satu agenda, gitu. Iya, iya. Ditambah macet. Saya Henry Ya. Yanto, nama KTP, tapi lebih dikenal dengan Hendriana Ahmad di media massa. Karena dahulu background saya jurnalis dan alhamdulillah dengan jurnalis itu kemudian kita memiliki relasi-relasi yang lumayan banyak di Kota Batam ini, sehingga kita bisa dialog diskusi dengan banyak orang. Nah, salah satu relasi yang saya punya dahulu, ada satu organisasi LSM di Kota Batam dulu. LSM itu sangat aktif dalam baik itu aksi maupun memberikan aksi kepada masyarakat. Ya. Nah, hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan orangnya dan memang sudah sering kita bertemu dengan orangnya. Dan malam ini kita ditemukan dalam forum diskusi. Betul. Itu live di Suara Minang TV. Suaranya Orang awak. Oke. dia ini Bang Burhanuddin. Bang Burhan ya. Bang Burhanuddin tidak orang asing bagi saya karena Iya. memang Berarti orang awak juga. orang awak dong. Orang kita dong. Kita. Iya. Saya kenal dia. Iya. Dia tidak kenal saya. Cuma lebih kenal lagi ya. Wah, oke, siap. Alhamdulillah, dan itulah perkenalan singkat supaya tak kenal maka tak sayang. Benar. Karena itulah penting bagi kita mengetahui siapa teman kita atau siapa orang yang kemudian menjadi pasangan-pasangan perdebatan, diskusi, dan berkawan kita. Terutama kalau kita sangkuan jo 2002 sampai Itu lebih penting itu lagi. yang lebih penting ya kan. Benar-benar membeli kucing dan karuang. Ah, kan gitu ya kan. Kata orang awak. Batu orang awak. Kita. Orang kita. Suara Suara orang awak. Orang kita. Oke, Bang Henry, stop dulu Bang. Siap. Beko untuk abang sam forum lo ngecek. Kalau enggak di stop deh host. Iya, lah pula tamu kehormatan. Iya, iya. Biasanya yang di tengah center. Berarti sebenarnya beliau yang menjadi pusat perhatian kita nanti gitu. Di kanan lah dulu kan. Makanya kita bayar jadi sebelah kanan dulu. Menunggu ke situ, ini dulu. Siap. Silakan Pak Ilyas. Apa tuh? Ya, sapa dulu lah pemirsa gitu, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa Suara Minang TV. Alhamdulillah malam ini kami di Barat Cafe duduk ngopi santai bersama abang-abang kita ini, senior-senior kita, senior-senior pergerakan di Batam, orang-orang yang peduli terkait dengan isu-isu sosial di Kota Batam. Mungkin itu dulu, Mak Sapril. Oke. Ya. Kita lanjut kepada yang kita sebut sebagai tokoh sentral. Kebetulan memang beliau berada di tengah. Kan gitu ya kan? Bang, silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV. Suaranya orang kita. Orang awak.
Saya Burhan, biasa lengkapnya itu Burhanuddin Nur. Sehari-hari saya selalu bersama dengan teman-teman. Betul. Ini saya temannya Pak Henry, temannya Pak Ilyas, temannya Pak Rijal, April, dan ya. teman-temannya abang-abang kameramen lah. Ya, Senang bisa diajak berdiskusi malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena diskusi itu penting betul. untuk meluruskan pikiran. Benar. Artinya kita mencoba di malam, harusnya di malam Ahad, kalau orang sebut dengan malam Minggu, harusnya kita mungkin happy-nya dalam tanda petik selama itu. Ya. Malam hari ini kita coba happy, tapi mempunyai sebuah nilai-nilai edukasi yang harus kita sampaikan kepada pemirsa Soro Minang TV. Pada ibola dosa anak kita yang diswalah dan di buku ambo minta elah Bang Rijal memperkenalkan diri cetek mik ampeknya Bang. Oh itu beliau ini, saya mulai sedikit ya. Beliau ini Thomas, tokoh masyarakat. Masya Allah. Bukan Thomas yang di kartun itu. Bukan. Ini ada Thomas juga, Pak. Tetap menjadi. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tarmizal, kawan panggil Rizal, kalau bapaknya Hendriana Rahman. Terus saya tinggal di Legenda Malaka. Tadi diundang sama Pak Ilyas untuk acara ngopi di Bar Cafe di Tiban 1. Ya. Di nomor 156. Mungkin itu aja perkenalan diri saya kan, Pak. Sudah semua. Nanti baru kita lanjut bincangnya ya. Oke. Pemirsa Soro Minang TV, sekali lagi diskusi santai sambil mengopi itu di Barat Cafe pada malam hari ko, mudah-mudahan nanti punya manfaat. Bang Henry, saya manggil Bang Henry atau Bang Ustadz? Bang Henry aja ya. Ustadz Hendri. Udah ya. Udah awal. Ini Ustadz Hendri. Ustadz Henry. Ini Ustadz Burhan. Ustadz Burhan. Habib Rizik loh yang panggil ini. Iya. Oke. Bang Henry atau Ustadz Henry, Bang. Kita tahu bahwasanya 2024 bahkan bulan ini sudah masuk kepada masa kampanye semua yang ikut kontestasi di 2024 khususnya di bulan Februari. Baik itu kota, provinsi, caleg, DPR RI, DPD RI, bahkan termasuk presiden itu sendiri gitu. Bang, sedikit sebagai salah satu tokoh masyarakat, Abang juga menjadi tokoh sentral dari sahabat UAS. Abang juga malah sebagai pernah menjadi pelaksana pemilu sendiri. Kira-kira secara umum apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat secara umum dan khususnya pemirsa Soro Minang TV sehubungan dengan tingkat partisipasi satu, yang kedua apa yang menjadi dasar bagi orang untuk memilih seorang caleg, baik itu di setiap level lah ya, di setiap level, sebagai seorang yang pernah menjadi pekerja pemilu atau pelaksana pemilu, komisioner pemilu di tingkat Kota Batam itu gitu. Mungkin bisa Abang sedikit memberikan edukasi ya kepada masyarakat Batam secara umum, khususnya pemirsa Soro Minang TV. Tapi sebelum Abang ngecek, kalau Abang nak minum balik supaya kerongkongan itu lancar dan fresh puluhnya keluar, mungkin silakan minum. Oke, silakan Bang. Disuruh minum, Iya. disuguhkan, disuruh harus dihormati. Betul. Walaupun hanya seteguk. Iya, betul. Baik, pertanyaan yang menarik sebenarnya. Ya. Karena dari setiap 5 tahun itu yang menjadi persoalan yang besar itu adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Betul, itu yang penting. Kalau di legislatif, partisipasi pemilihnya akan selalu banyak. Ya. Karena seluruh anggota calon-calon legislatif itu akan berupaya mencari sebanyak-banyaknya pemilih
kalikan sekian jumlah partai, dan kalikan lagi calonnya dari Setiap level lah sampai DPR RI. provinsi Ya. dan DPR RI. itu membuat mereka akan berupaya untuk orang memilih. Akibatnya akan tinggi tingkat partisipasi. Oke. Itu seandainya jika caleg-calegnya cerdas Betul. untuk mengajak orang. Ya. Di presiden itu biasanya terjadi sedikit penurunan yang tidak balance antara partisipasi eksekutif dengan partisipasi Legislatif. Ya. Tetapi itu dahulu Ya. sebelum gabung. Tapi ketika dia sudah sama, maka diyakini mereka yang datang itu sudah mendapatkan 5 Kertas suara. kertas 5 kertas suara. dan setiap tingkatan akan sama. Betul. Kalau ada yang tidak sama itu perlu dipertanyakan. Karena tiba-tiba kok tak imbang. Ya. Makanya tugas yang berat bagi seorang penyelenggara itu harus menyamakan jumlah surat suara dari setiap tingkatan itu harus sama. Betul. Jumlah surat suara dan juga jumlah yang memberikan suara. Kadang ada jumlah surat suaranya sekian, jumlah yang memilihnya lebih banyak. Itu masalah. Artinya ada pemilih bodoh. Betul. Ada cucu yang tak jelas. Iya. Itu masalah. Betul. Tetapi tidak bisa kita lihat bahwa itu sebuah kecurangan, tidak. Karena ada juga dari penyelenggara yang tak paham cara menghitungnya. Nah, jadi itu di situ, Ya. di berbagai sisi. Maka kita mencoba untuk berpositif thinking, Ya. untuk melihat kalau ada kecurangan-kecurangan Betul. yang tidak balance. Kalau seandainya